Orang Kristen itu karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, Tuhan sendiri yang datang kepada saya, saudara, dan saya disuruh untuk membaca Al-Quran. Disuruh untuk membaca Alkitab maksudnya. Dia bilang, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. 2 kali saya didatengin oleh sosok pribadi itu, saudara. Lalu, saya, yang kedua, kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan memanggil setiap orang dari berbagai profesi masing-masing. Saudaraku, ada yang dipanggil ketika orang tersebut hidup dalam kekayaan, tetapi ada yang dipanggil ketika orang tersebut hidup dalam kekurangan. Saudara-saudara, di Alkitab jelas dituliskan bagaimana ada seorang gembala domba, yaitu Daud, yang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil menjadi hambanya. Dan di Alkitab jelas dituliskan bagaimana ada seorang yang dipanggil dari kehebatannya. Secara dunia dia terpandang, dia dimuliakan, bahkan dia dikasihi banyak orang, yaitu Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, tapi Tuhan panggil, Tuhan pilih dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga dengan pada hari ini saya mau bagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang dosen, seorang guru ngaji, ustadz, saudara-saudara, murtad. Dia percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Nama saya Iksan Palupo. Saya berasal dari Makassar, dari ujung pandang Sulawesi Selatan, saudara. Dan saya lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. 6 tahun saya ada di pondok pesantren tersebut. Saya menimba ilmu tentang keislaman di sana. Saya belajar tentang Islam di sana selama 6 tahun lamanya, saudara. Masa belajar saya 5 tahun saya selesaikan dengan baik. Pada waktu saya 5 tahun di pondok pesantren tersebut, saya mengambil jurusan dakwah Islamiyah. Jadi kalau bahasa gerejanya saya mengambil jurusan misiologi. Sehingga setiap bulan saya harus pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. 5 tahun saya selesaikan dengan baik, saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi di pondok pesantren tersebut. Saya menjadi ustadz. Saya menjadi tim teaching di sana, saudara. Saya menjadi pengajar di sana. Saya menjadi dosen di sana, saudara, untuk saya mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana. Saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya datang ke Jakarta, dan di Jakarta ini saya jadi ustadz. Saya jadi guru ngaji di Jakarta, saudara. Saya jadi pengajar di beberapa majelis taklim, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta, saudara. Dan saya menjadi penceramah di beberapa masjid yang ada, dan menjadi penceramah di beberapa majelis taklim yang ada di Jakarta sampai saat ini, saudara. Puji Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih diundang untuk diundang di pengajian, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta. Thank you very much. Aduh. Kalau bahasa Jawanya apa? Atur nuwun ya. Oh iya. Atur nuwun. Oh matur. Oh matur nuwun ya. Haleluya. Itu jawab artinya no smoking. Thank you, Pak. Lalu saya mengajar di beberapa pengajian di Jakarta, saudara. 2013 saya masih diundang untuk saya memberikan tausiah, untuk saya memberikan ceramah dan siraman rohani kepada orang-orang muslim yang ada di beberapa pengajian di Jakarta, saudara, selama bulan puasa 2013 kemarin. Jadi ada Pak Ustadz meminta saya, lalu dia meminta saya untuk saya mengajar di pengajiannya, saudara, untuk saya ceramah di pengajiannya selama 1 bulan. Dia meminta kepada saya, Pak Pendeta, nanti Bapak ceramah di pengajian saya selama 1 bulan ini, Bapak ceramah 3 kali. Puji Tuhan, haleluya. 2014 ini saya diundang kembali untuk memberikan siraman rohani kepada pengajian tersebut, saudara. Puji Tuhan. Banyak orang bertanya, lalu apa yang saya berikan kepada mereka?
Tentunya yang saya berikan kepada mereka itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya kemas dalam bahasa Arab, yang saya kemas dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi orang Islam kalau udah ketemu bahasa Arab itu mau udah bahasa sorga gitu kan. Itu mau udah cincai lah katanya ini. Amin. Itu kalau makanan mahauce gitu kan. Jadi itu aduh pokoknya kalau udah ketemu bahasa Arab mau indah pokoknya. Ini bahasa sorga, ini bahasa Allah gitu kan. Makanya setiap saya mau ceramah, saya selalu berdoa begini saudara. Bismil abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Mereka selalu bilang amin. Walaupun mereka nggak ngerti artinya, yang penting amin dulu saudara. Bismil abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Amin. Lalu saya terangkan bahwa Bismil abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid Yasu'ul Masih ini saya selalu mendoakan orang-orang muslim dengan ini saudara. Ada beberapa Pak Haji dan ada beberapa Ustadz, ada beberapa orang-orang muslim yang pada waktu mereka meminta doa dari saya selalu doakan seperti itu. Amin. Bismil abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid Yasu'ul Masih. Artinya begini saudara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah yang satu, Yesus Al-Masih. Amin. Mereka udah nggak amin lagi saudara. Karena saya masuk dengan bahasa Arab, saudara, dengan bahasa-bahasa Al-Quran, sehingga saya tidak ditolak di situ. Saya masuk dengan bahasa-bahasa Al-Quran, dan mereka menerima saya dengan baik, sehingga tahun 2014 ini mereka mengundang saya kembali untuk saya memberikan tausiah dan siraman rohani kepada mereka semua, saudara. Haleluya. Orang tua saya haji, kakak saya yang pertama dia ketua majelis taklim di Jakarta sampai saat ini masih aktif. Kakak saya nomor 2 dia juga dari pondok pesantren. Adik saya yang di bawah saya dia juga dari pondok pesantren. Jadi keluarga kami adalah keluarga pondok pesantren, keluarga yang Islamik, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Haleluya. Jadi sakinah itu artinya keluarga yang sakinah glory, artinya keluarga yang penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, mawaddah itu artinya keluarga yang penuh dengan shalom, damai sejahtera. Lalu warahmah itu adalah keluarga yang penuh dengan rahmat Allah. Jadi bukankah kita adalah keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah saudara? Amin. Keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang penuh dengan kasih sayang Tuhan, betul? Amin. Saya percaya di dalam keluarga saudara tidak ada piring terbang. Amin. Betul apa enggak saudara? Di dalam keluarga saudara tidak ada panci terbang atau rak piring yang terbang saudara. Enggak ada kan? Semuanya aman, damai sejahtera. Amin. Amin. Yang datang ke tempat ini suami istri ada? Katakan sama istrinya, katakan sama suaminya I love you. I love you. Amin saudara. Amin. Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen itu karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, Tuhan sendiri yang datang kepada saya saudara, dan saya disuruh untuk membaca Al-Quran. Disuruh untuk membaca Alkitab maksudnya. Dia bilang baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. 2 kali saya didatengin oleh sosok pribadi itu saudara. Lalu saya yang kedua, kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Justru karena baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Kristus. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal Tuhan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada berita Natalnya saudara. Jadi di dalam Al-Quran itu ada berita Natal. Di dalam Quran surat Al-Imran 3:45 itu dikatakan begini, Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu Masihu Isa ibnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Katakan amin. Amin. Udah amin aja dulu. Amin. Kalau saudara mau tahu artinya itu ada di kitab Lukas 2 saudara. Itu tentang kelahiran Kristus. Jadi di situ persis artinya sama banget dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, saudara. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang pelayanannya. Yesus luar biasa, saudara, membangkitkan orang yang mati, dia menyembuhkan orang yang sakit, dan dia membuat burung dari tanah liat, dan dia hanya mengembuskan nafasnya, dan saudara, burung itu bisa hidup. Itu pelayanannya, saudara. Dan apa sama yang tertulis dengan firman Tuhan. Lalu
Di dalam Al-Quran itu ada berita tentang Jumat Agung, saudara, kematiannya. Walaupun sampai sekarang ini masih banyak pertentangan, sebenarnya yang mati itu siapa sih di kayu salib? Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang yang diserupakan. Tapi kembali kepada Al-Quran, siapa sebenarnya yang disalibkan itu, saudara? Al-Quran menjawab. Amin. Jadi di dalam Al-Quran itu ada berita Jumat Agung, lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang Paskah, kebangkitannya pada hari yang ketiga. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 33 dikatakan, aku diberkati pada waktu aku dilahirkan, aku diberkati pada waktu aku mati, dibangkitkan dan hidup kembali. Itu ayat 33-nya. Ayat 34 mengatakan begini, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan kebenaran. Jadi apa yang dikatakan Isa Al-Masih itu kan bohong. Apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih itu adalah kebenaran, saudara. Makanya dia katakan apa? Dia berani mengatakan bahwa akulah kebenaran. Yes. Amin. 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 Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang kenaikannya ke surga. Lalu dalam Al-Quran itu ada berita tentang kedatangan yang kedua kali, second coming, saudara. Yes. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita yang mengatakan bahwa dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhir. Dia itu adalah penguasa di dunia dan di akhirat, saudara. Haleluya. Amin. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita yang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Di dalam Quran surat Az-Zukhruf 43 ayat 61 dikatakan begini, wa innahu la ilmul li sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Dikatakan begini, dan sesungguhnya aku sangat tahu tentang hari kiamat dan Isa tahu tentang hari kiamat. Oleh karena itu janganlah kau ragu-ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, kata Isa. Inilah jalan yang lurus. Saudara, Al-Quran ini menjawab tentang doa saya. Setiap muslim itu selalu meminta begini, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Betul apa enggak? Ya. Emang saudara tahu? Tahu. Oh, gitu. Setiap hari 24 jam mereka selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. 24 jam dari masa kecil sampai seumur hidup mereka, saudara, mereka selalu meminta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Dibilang apa? Isa mengatakan, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saudara tahu Arman Maulana nggak? Tahu, kenal ya? Arman Maulana kenal nggak sama saudara? Enggak. Oh iya, puji Tuhan. Yang penting Yesus kenal saudara. Yes. Amin. Arman Maulana, dia kan penyanyi apa tuh, The Massive ya kalau nggak salah itu. Oh, Kiki sekarang udah pindah. Bukan di The Massive. Ya, oh di Gigi sekarang ya. Oh iya, sudah. Dia pernah nyanyi begini. Pintu surga di mana engkau berada. Pernah dengar lagi itu, saudara? Saya cuma mau bilang begini, jangankan surganya, pintunya aja lu kagak tahu. Betul apa enggak? Betul. Makanya dia selalu katakan apa? Pintu surga di mana kau berada? Pintu surga di mana kau berada? Nggak usah ngomong tentang surganya, pintunya aja lu kagak ketemu. Betul apa enggak, saudara? Pintu surga di mana kau berada? Jangan ngomong tentang itu. Orang pintunya aja kagak ketemu. Yesus bilang apa? Akulah pintu. Yes. Makanya dia berani mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada surga tanpa melalui aku. Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, baru saja kita menyaksikan video cuplikan bagaimana seorang ustadz, guru ngaji, dan juga seorang dosen ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya, saudara-saudara, secara ekonomi, ustadz ini sudah bisa hidup dalam kenyamanannya, ya, bahkan sudah bisa menikmati hidupnya. Tetapi apa boleh daya, karena Tuhan telah memanggil dia, Tuhan telah memilih dia. Mau tidak mau, dia harus datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dan dia menjadi pemberita Injil sehingga banyak orang diberkati lewat pemberitaannya.
Di Alkitab jelas dituliskan bagaimana ada seorang yang dibebaskan Tuhan dari ikatan roh-roh yang mengikat dirinya. Dia mengalami kebebasan. Ketika dia mengalami kelepasan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau mengikut Engkau. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tidak usah, pergilah kepada orang-orang sekampung, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik. Dan orang itu pun pergi. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Mungkin saudara dipilih dari sebelumnya bukan agama Kristen. Mungkin saudara dipilih dari dulu yang banyak dosa, pelanggaran, yang dulunya hidup dalam kekayaan tapi Tuhan memilih kita, yang dulunya hidup miskin tapi sekarang sudah diberkati tapi Tuhan memilih kita. Kita harus menunaikan tugas kita, memberitakan Injil kepada segala bangsa bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Dialah keselamatan. Alkitab mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Bapak, ibu, saudara, dan saya. Karena itu janganlah berduka cita hatimu, tapi bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Kiranya lewat video cuplikan ini kita semua diberkati. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.